Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Mari di pagi hari ini kita sama-sama siapkan hati untuk masuk di dalam hadirat Allah. Mari kita jangan lebih dulu cari berkat-Nya, tapi mari kita sama-sama mencari wajah Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, katakan segala puji, oh, syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Katakan, ku naikkan syukur kepadamu Tuhan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari katakan segala puji, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, oh puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, oh, mari sembah Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus, Engkau Allah yang hidup. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, kami memuji nama-Mu. Oh haleluya, Yesus berkuasa. Kami naikkan syukur kami kepadamu, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami menyembah-Mu Yesus, Allah yang hidup. Syara lama ya lama ya lama, syara lama ya lama ya lama. Haleluya. Oh kita nama syikina lama ya lama.
terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Lebih lagi katakan segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan lebih lagi, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Thank you Tuhan, Kau sudah kumpulkan kami di pagi hari ini. Tuhan, hamba berdoa biar Kau membawa hati setiap kami untuk terus masuk di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat yang sudah Engkau beri dalam kehidupan kami. Bantu kami juga untuk selalu mengucap syukur setiap waktu. Bukan karena keadaan kehidupan kami, tapi karena Engkau yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semua. Mari kita buka Alkitab kita di Matius 13 ayat yang ke-44. Judul khotbah saya hari ini adalah Yesus harta yang terbaik. Ya, karena Dialah yang terutama di dalam hidupmu dan hidupku. Karena kehidupan ini bukan tentang materi yang kita punya, bukan juga bicara tentang apa yang kita punya atau apa yang kita belum punya, bukan bicara tentang hidup kita ideal atau tidak ideal seperti yang diinginkan orang. Tapi yang terutama adalah asalkan ada Yesus di sana, itulah kehidupan yang paling baik. Kita buka Alkitab kita, saya bacakan. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Amin. Jadi di zaman dahulu sebelum Tuhan Yesus datang, orang-orang Israel itu mereka sangat kurang pengetahuannya tentang kehidupan setelah kematian. Ya tidak hanya itu sih, banyak hal juga mereka itu masih belum mengerti dan memahami. Walaupun dari dulu Allah itu juga sudah memberikan clue, Tuhan itu seperti sudah memberitahu kehidupan setelah kematian itu ada. Namun bangsa Israel itu mereka masih belum mengerti juga. Mereka itu mayoritas masih sangat tidak tahu. Bahkan mungkin juga ketika Daud itu menulis
eh, tentang ayat firman yang berkata bahwa orang kudus itu tidak akan mengalami maut. Mungkin Daud pun tidak mengerti artinya itu apa. Tapi walaupun gitu, dari dulu Allah itu seperti sudah memberikan clue demi clue bahwa afterlife itu ada. Setelah kita mati nanti itu ada. Tapi orang Israel itu banyak yang masih belum tahu. Makanya kalau kita baca di dalam kitab Perjanjian Lama, mungkin kita akan temukan kenapa ya orang-orang ini seperti tidak ada pengharapannya. Ya memang sih kalau misalkan dibandingkan dengan kita, hari ini kita sudah terima seluruh firman. Kita sudah punya pewahyuan yang lengkap. Sehingga kita tahu kalau kita mati nanti kita akan ke pangkuan Bapa. Kita akan masuk surga. Tapi mereka dulu, mereka itu betul-betul tidak tahu. Makanya kita akan temukan ayat-ayat itu yang berkata, Tuhan rasanya seperti mereka berkata, aku itu tidak mau mati. Kematian itu rasanya seperti sesuatu yang sangat mengerikan buat mereka. Tapi ketika Yesus datang, disitulah momen ketika Tuhan Yesus itu mulai memberitakan kebenaran demi kebenaran. Tuhan Yesus itu mulai mengajarkan kebenaran dan salah satunya itu juga tentang kehidupan setelah kematian. Itu sebabnya kalau kita baca juga, kenapa ya Tuhan Yesus itu sering kali bicara dengan perumpamaan. Apa-apa dengan perumpamaan, apa-apa dengan perumpamaan. Sebenarnya sesimpel supaya orang-orang itu bisa mengerti dan menangkap. Karena apa yang Yesus sampaikan, walaupun itu kebenaran yang sudah ada dari sejak zaman dahulu, iya kan? Karena tidak ada sesuatu yang baru, segala sesuatu itu sudah ada zaman dahulu. Tapi karena buat mereka ini sesuatu yang new, akhirnya Tuhan Yesus seperti dengan berbagai cara, aku harus menyampaikan ini dengan perumpamaan. Tapi tujuannya supaya orang-orang ini tuh bisa menangkap kebenaran yang memang sudah ada itu. Nah, dari sini bisakah kita melihat ada sebuah prinsip rohani di dalam kehidupan kita yang kita bisa bawa dalam kehidupan kita sehari-hari? Yaitu bahwa sebenarnya ya, apa yang Anda dan saya miliki hari ini, itu semua karena Tuhan. Tuhan yang memberikannya untukmu dan untukku. Kalau misalkan Tuhan tidak sampaikan perumpamaan kepada orang-orang Israel, mereka tidak akan mengerti-mengerti. Walaupun hukum Taurat sudah ada, hukum kitab para nabi sudah ada, tapi percayalah kalau Roh Kudus tidak memberikan kepada mereka, mereka pun tidak akan menangkap apa-apa. Sama dalam kehidupan Anda dan saya juga. Apa yang kita punya hari ini, baik itu tentang pewahyuan firman yang paling simpel, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan mengingini milik sesamamu. Kalau itu ada di hatimu dan hatiku, percayalah itu datangnya dari Roh Kudus. Bukan karena kebaikan hatimu, bukan juga karena mungkin itu pengajaran yang gereja berikan, bukan. Tapi karena Tuhan yang menyampaikannya, Tuhan yang seperti memberikannya kepadamu sehingga kamu bisa tangkap hal itu. Atau misalkan pekerjaan Anda hari ini, walaupun mungkin itu bukan pekerjaan yang Anda inginkan, Anda tidak melakukan apa yang Anda cintai, percayalah itu pun datangnya dari Tuhan. Keluarga Anda juga, kalau misalkan ada dari Anda, yang Anda itu seperti inginnya anak satu, tapi kenapa anak saya jadinya 2 sekarang? Terus akhirnya anak yang kedua ini menjadi beban di dalam hatimu. Percayalah itu datangnya dari Tuhan, bukan karena kesalahan. Jadi apapun yang Anda miliki hari ini, percayalah bahwa itu semua datangnya dari Tuhan. Karena itu mari sama-sama jemaat di pagi hari ini, mari kita belajar untuk melihat kehidupan bukan dari kehidupan saya ideal atau tidak ideal ya. Bukan dari apa yang kita miliki atau dari apa yang kita kurang miliki. Tapi mari kita melihat kehidupan itu dari sudut pandang ini. Bahwa apa yang aku punya hari ini, mau itu pakaian, mau itu smartphone, mau itu hal yang terkecil sekalipun, mau itu rumah, baik itu rumah Anda masih kontrak atau memang sudah bisa beli sendiri, baik itu kendaraan Anda, baik itu memang Anda punya kendaraan atau Anda harus menggunakan transportasi umum, pokoknya ya, apapun yang Anda punya hari ini yang bisa Anda gunakan, yang bisa Anda pakai, mau itu adalah milikmu secara pribadi atau milik orang lain yang Anda pakai, percayalah itu semua datangnya dari Tuhan, amin. Karena itu setiap bangun pagi, ayo jangan cari handphone lebih dulu. Jangan cari newspaper lebih dulu. Jangan ingin cepat-cepat cari email. Makanya belajarlah untuk bangun lebih pagi. Supaya apa? Supaya Anda bisa mencari wajah Allah. Supaya Anda bisa berdoa lebih dahulu. Supaya ketika kita bangun, kita itu mengingatkan diri kita sekali lagi bahwa apa yang aku punya hari ini semua karena Tuhan. Karena itu kalau hari ini kehidupan Anda seperti
kurang ideal kalau dibandingkan hidup orang lain. Tidak sesuai dengan apa yang Anda mimpikan. Tidak sesuai dengan apa yang Anda cita-citakan. Belajarlah untuk lihatnya seperti ini. Kalau Tuhan bawa aku sampai hari ini, di titik ini, misalkan pekerjaan ya. Kalau misalkan pekerjaan Anda lagi down, miliki pemikiran yang demikian. Pekerjaanku ini, itu datangnya dari Tuhan. Masakan Tuhan akan membuat aku bangkrut? Ya, selama kita sudah melakukan bagian kita yang terbaik ya. Jangan sampai kita pun malas-malasan, tidak atur sistemnya, keuangan pun bocor sana-sini, terus bangkrut. Ya, itu bukan Tuhan yang memberikan, tapi ya karena kesalahan kita. Tapi kalau kita sudah lakukan segala sesuatu, terus rasanya kok tidak ada hasil yang begitu berarti, ingatkan dirimu. Pekerjaanku ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Atau hari ini Anda juga masih merindukan momongan, masih merindukan keturunan, maka jangan terus mengeluh, jangan saling menyalahkan suami dan istri. Tapi lihatlah bahwa pertemuan Anda dengan suami atau istri, itu datangnya dari Tuhan. Sehingga masakan Tuhan tidak akan menuntun kehidupanmu nanti di hari ke depan, pasti Tuhan akan tuntun. Karena itu ayo, mari jemaat, di pagi hari ini ingatkan diri kita sekali lagi, bahwa apa yang kita punya hari ini, itu semua datangnya dari Tuhan. Jadi, kalau Tuhan Yesus tidak bicara dengan perumpamaan kepada mereka di zaman itu, mereka itu tidak akan mengerti tentang kehidupan setelah kematian itu gimana. Mereka tidak akan mengerti kerajaan Allah itu gimana. Lihat, bukan orang-orang ini, walaupun orang-orang ini yang memerlukan, tapi bukan mereka itu yang seperti mencari. Tapi Yesus itu yang seperti lebih rindu untuk memberitahukan. Ini loh kebenarannya, ini loh apa yang harus kalian miliki di dalam kehidupan. So dalam hidup juga, makanya kenapa yang kita cari lebih dahulu itu jangan selalu ingin cari berkat Tuhan. Ketika pagi hari seperti ini, jangan cepat-cepat Tuhan berkati aku, jangan. Karena Tuhan itu sudah lebih rindu memberkati kita daripada kita yang ingin diberkati olehnya. Sehingga kalau hari ini Tuhan izinkan kita untuk masuk ke hadirat Tuhan seperti ini, mari yang kita cari bukan berkatnya. Jangan cuma cari tangannya Tuhan, karena Tuhan itu yang lebih rindu untuk mengulurkan tangannya bagi kita. Tapi mari kita cari hatinya. Amin. Karena Tuhan itu jarang loh menemukan orang-orang yang ketika datang masuk hadiratnya, yang dicari itu hanya hati. Makanya kalau kita perhatikan ya, di kitab Raja-Raja, setelah Daud meninggal, lalu keturunannya mulai bangkit satu persatu. Tuhan bilang apa? Ini baik, tapi tidak seperti hambaku Daud. Ini baik dan benar sih, tapi tidak seperti nenek moyangnya, selalu seperti terulang-ulang. Kenapa? Karena hanya Daud yang sungguh-sungguh mencari hati Tuhan. Hanya Daud itu yang sungguh-sungguh mencari wajah Allah tanpa mempedulikan apakah aku punya apa atau aku tidak punya apa. Bahkan ketika Daud jatuh di dalam dosa, Anda masih ingat? Daud berkata apa? Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Atau dengan kata lain Daud berkata, Tuhan kau boleh ambillah kerajaanku. Kau boleh ambil semua yang aku miliki hari ini. Tapi satu ya Tuhan, jangan biarkan rohmu itu pergi daripadaku. Maukah Anda menjadi orang yang demikian? Menjadi orang-orang yang tidak hanya mencari berkat, tidak selalu mencari berkat, tapi mencari wajah Allah. Amin. Lalu kita lihat ayat selanjutnya, ayatnya dibilang gini, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Jadi Tuhan Yesus itu menggambarkan kerajaan sorga itu sebagai sesuatu yang berharga. Sampai-sampai orang itu rela menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Ini sebetulnya perumpamaan yang menurut saya kurang masuk logika. Karena coba kita pikirkan, after dia jual semuanya, terus beli ladang itu, after cerita ini, kalau dia lapar, dia tidak ada makanan, tidak punya uang untuk membeli makan. Nanti kalau after ini hujan, dia sudah tidak punya lagi tempat untuk berteduh. Kenapa? Ya karena hartanya semua sudah dijual untuk membeli ladang yang ada hartanya itu. Rasanya seperti sangat tidak masuk akal, iya kan? Sama seperti kalau misalkan Anda dan saya investasi. Terus kita lihat saham, oh ini sahamnya bagus. Kita tidak mungkin lah ya, jual semua aset kita, semua uang kita keluarkan hanya untuk membeli saham itu. After itu kita mau makan apa?
Iya kan? Atau di dalam bisnis juga, masakan kita mau jual semua aset kita hanya untuk membangun sebuah bisnis? Tidak mungkin, pasti kita akan sisakan untuk dana darurat lah, untuk kehidupan kita sehari-hari gimana, kita pasti akan sisakan. Tapi kenapa Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang rasanya kurang masuk akal di sini? Apakah seberharga itu kerajaan Allah? Sampai-sampai perumpamaan yang Tuhan berikan pun rasanya itu seperti tidak masuk akal. Tapi jawabannya ya, seberharga itulah kerajaan Allah. Kenapa? Bukan karena gedungnya. Seringkali kan kalau bicara surga selalu yang kita tahu lantainya yang penuh emas, ada berliannya dan lain sebagainya, batu-batunya itu sangat indah. Tapi sebetulnya surga berharga bukan karena itu semua, tapi karena ada Yesus di dalamnya. Saya tidak tahu umur kerohanian Anda itu berapa lama. Mungkin ada yang 1 tahun, ada yang mungkin bahkan lebih dari 1 tahun, 10 tahun bahkan lebih. Tapi mari hari ini kita mengingatkan diri kita lagi. Selama kalau misalkan Anda itu menjadi seorang Kristen bukan karena nenek moyang, bukan karena keturunan belaka, tapi karena pertobatan dan keputusan Anda secara pribadi. Percayalah, keselamatan Anda itu sangatlah berharga. Bukan karena surganya, bukanlah juga karena Anda dilepaskan dari api neraka, tapi karena Yesus ada di sana. Kerajaan Allah menjadi berharga bukan karena kerajaannya, bukan karena emasnya atau barang-barang indah di dalamnya, tapi karena Yesus ada di sana. Neraka pun sama. Kenapa neraka menjadi tempat yang paling mengerikan? Bukan karena apinya, bukan karena ulat-ulat yang tidak bisa mati, tapi karena tidak ada Yesus di sana. So kalau hari ini Anda dan saya punya Yesus dalam kehidupan, dijaga ya. Mari kita sama-sama menjaga Yesus di dalam hati kita. Karena coba perhatikan, ayat ini ada yang unik. Dibilang hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Oke? Terus yang ditemukan orang. Nah ini uniknya dibilang gini, lalu dipendamkannya lagi. Padahal biasanya yang kita tahu kalau misalkan kita dapat harta karun, setelah kita gali, kita pasti rindu untuk bawa pulang. Iya kan? Supaya apa? Ya kita jual. Terus misalkan itu emas, supaya kita bisa beli barang-barang yang kita mau. Tapi kenapa di sini orang ini setelah dia temukan, dia pendamkan lagi hartanya. Simple sih, supaya tidak ada orang yang mencurinya. Tapi sayangnya hari ini banyak orang Kristen mengizinkan Yesus tercuri dari hatinya. Baik itu karena kekhawatiran, baik itu karena perkara duniawi, atau misalkan karena kebencian, karena kita ingin kedagingan kita terlalu besar, sehingga akhirnya kita seperti mengesampingkan Yesus dari hati kita. Betapa sayangnya ya orang Kristen yang demikian. Anda sudah punya Yesus, Anda sudah punya harta yang paling berharga, tapi hanya karena ada orang yang menyakiti, Anda tidak mau lepaskan pengampunan. Anda seperti lebih memilih untuk memegang pengampunan di dalam hati daripada Yesus yang ada di hati. Anda seperti lebih mengizinkan Yesus itu pergi dari hati dan mengizinkan kebencian itu masuk di dalam hati. Atau ada orang-orang itu yang mungkin bukan karena masalah demikian, tapi karena berkat Tuhan akhirnya jadi mulai mengizinkan Yesus tercuri. Mungkin Anda masih ke gereja, tapi sudah kurang untuk berdoa. Mungkin Anda melayani juga, tapi komitmenmu sudah tidak lagi seperti dulu. Karena mungkin Anda berkata, iya saya semakin sibuk dalam pekerjaan. Iya apa yang dipercayakan kepada saya itu semakin banyak. Sehingga saya perlu waktu dan lain sebagainya. Padahal dulu ketika belum punya apa-apa, komitmennya demikian rupa. Rasanya seperti selalu ingin ke gereja. Rasanya seperti selalu ingin memberi walaupun uang itu masih sedikit. Tapi ketika mulai Tuhan tambahkan, mulai greedy itu mulai masuk di dalam hati. So ayo anak-anak Tuhan, izinkan pagi hari ini Roh Kudus mengingatkan kita sekali lagi untuk jangan sampai Yesus ini tercuri dari hidup kita. Yesus bukan barang sih memang, saya tahu. Cuma ini lebih seperti sebuah kiasan supaya kita itu tidak meninggalkan Tuhan. Karena lihat ya, kehidupan itu memang sebenarnya bukan tentang ideal, tidak ideal, punya apa atau tidak punya apa, bukan. Tapi bicara tentang siapa yang kita tentukan ada di dalam hati kita dan hidup kita. Bukan bicara tentang harta, bukan bicara tentang kita punya keluarga yang baik dan lain sebagainya. Ya itu semua penting harus kita miliki, iya kan? Tapi Tuhan itu berkata apa? Kalau misalkan kamu tidak membenci ayahmu dan ibumu, kamu tidak layak mengikut aku. Bukan berarti kita harus benci mereka, bukan. Tapi Tuhan mau supaya pribadinya
itu menjadi yang terutama di dalam hati kita. Amin. Karena itu ayo, jangan izinkan Yesus tercuri dari hidupmu. Kalau Anda sudah punya Yesus dalam hati, jaga dia dengan segenap hati. Jangan izinkan orang yang menyakiti Anda itu membuat Yesus jadi seperti tercuri. Tapi jadikan Yesus itu yang terutama. Sehingga ketika Anda mau jatuh di dalam dosa, Anda itu seperti punya keberanian untuk berkata, no, saya tidak mau. Ketika Anda diajak untuk melakukan hal yang salah, Anda dengan tegas akan berkata juga, saya tidak mau. Kenapa? Karena saya tidak mau mengizinkan Yesus tercuri dalam hidup saya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Lalu ayat selanjutnya dikatakan, oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Lihat, ini perumpamaan yang tidak masuk akal, ya kan? Mana ada orang yang mau jual seluruh miliknya hanya untuk membeli sebuah ladang. Ya misalkan memang karena ada emasnya, masakan habis ini kita mau makan emas, kan tidak mungkin masa emas bisa kita makan bersama dengan keluarga kita. Iya kan? Hanya orang bodoh yang mau jual ginjalnya demi handphone semata. Tapi walaupun gitu ya, walaupun dia jual ginjalnya, dia masih sisakan satu ginjal. Supaya apa? Supaya dia bisa hidup. Tidak mungkin orang mau jual ginjalnya dua-dua hanya untuk beli handphone. Kenapa? Ya after itu dia tidak bisa menikmati. Tapi orang ini dia rela jual segala miliknya hanya untuk membeli ladang yang memang sih ada hartanya. Tapi kan tidak masuk akal. Tapi inilah yang terjadi, Bapak, Ibu, Saudara, ketika Anda dan saya itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Inilah yang dinamakan dengan cinta, iya kan? Dunia saja berkata, kotoran kucing itu bisa berasa jadi rasanya coklat ketika cinta itu melanda hati. Inilah ketika kita berjumpa dengan Yesus, inilah juga yang akan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Dunia itu akan mulai berkata bahwa kita itu mungkin orang-orang bodoh. Mereka mungkin akan mulai berkata, ngapain gereja terus-terusan? Ngapain sampai kamu itu antri sedemikian lama? Ibadahnya jam 10, antrinya dari jam 7 pagi. Ngapain kamu mission trip? Kan kamu gak dibayar, malah kamu yang harus keluarkan dana. Tapi itulah yang terjadi ketika kita itu mencintai Tuhan dengan segenap hati. Itulah yang terjadi ketika Anda dan saya itu punya kasih mula-mula di hati. Ayat yang satu ini, oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Sebenarnya seperti Tuhan itu mengingatkan kita, seperti Tuhan itu bertanya lagi, apakah masih ada kasih mula-mula itu di dalam hatimu dan hatiku? Kalau Anda itu sudah mulai jauh dari Tuhan, ya bertahun-tahun lalu Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi hari ini sudah mulai mundur rohani, perlahan demi perlahan mulai mundur. Izinkan ayat ini mengingatkan Anda, oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. So, apakah Anda masih mengasihi Yesus seperti zaman dahulu kala? Apakah Anda masih ingat momen-momen Anda berjumpa dengan Dia? Rasanya ingin setiap hari ke gereja. Rasanya seperti ketika pulang kerja atau pulang sekolah, itu ingin cepat-cepat langsung masuk kamar, mandi cepat-cepat, makan cepat-cepat. Supaya apa? Supaya bisa berdoa, memuji dan menyembah. Atau nanti ketika hari Minggu selesai, rasanya itu seperti tidak sabar untuk hari Minggu lagi. Tapi kenapa hari ini setiap kali mau ibadah, hatimu mulai biasa saja? Bisa jadi karena kasih mula-mula itu mulai pergi. So, masih adakah kasih itu di dalam hatimu dan hatiku? So, 2 poin sederhana, Yesus harta yang terbaik. Yang pertama adalah segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Jangan lupakan ini. Yesus yang terbaik, yes, harta yang terbaik. Karena segala sesuatu datangnya dari Dia. Mau itu hal yang kecil atau itu hal yang besar, percayalah itu semua datangnya dari Tuhan. Lalu yang kedua, Yesus harta yang terbaik karena itu adalah Yesus. Yes, karena itu adalah Yesus, bukan yang lain. Bukan tentang kita, bahkan bukan tentang harta atau bukan tentang hubungan, tapi Yesus harta yang terbaik karena itu adalah Yesus. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan sekali lagi. Mari kita jadikan Yesus harta yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Thank you Jesus. Ku ingin Selalu dekat. Mari kita nyanyikan lagu ini.
lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Katakan, memilihmu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Kita ulang lagi dari awal. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Katakan, ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Katakan, memilihmu, memilihmu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu, memilihmu, bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Mari kita menyembah Dia, haleluya. Orala sando, ya rala sande. Mari kita hampiri tata kasih karunia Allah. Mari kita kembali ke hadirat-Nya, haleluya. Yesus, Kau harta yang paling berharga, Kau harta yang terbaik Tuhan. Orana so, ya nasande, orana dado. Oh, Kau kesukaan hatiku, haleluya. Orana so, idala sande, arala sando, uridala so, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, haleluya. Orana so, yana sate, orala so, yana so, haleluya. I love you, I love you, Lord. I love you, I love you, Jesus. Hallelujah, I love you, Jesus. Orana mayara lasado, ina sade, haleluya. Oh, haleluya. Tidak lain, tidak bukan tanya siapa perlu berkat. Tapi kalau ada dari Anda yang sudah jauh dari Tuhan, lewat firman ini Anda tahu kasih mula-mula Anda sudah mulai hilang. Ayo kembali ya. Izinkan buka hati lagi untuk Tuhan. Jaga harta yang terbaik itu di dalam hati. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Sekalipun mungkin nanti Anda akan disalah mengerti orang, it's okay, gak apa-apa. Nanti pada akhirnya mereka pun akan mengerti juga. Tapi hari ini kembali ya. Bawa hatimu sekali lagi kepada Tuhan, amin.
Lalu yang kedua, kalau ada dari Anda yang Anda itu terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, lalu Anda mulai seperti mungkin karena dunia atau mungkin karena perkataan orang, karena kekhawatiran di dalam hati. Tapi Anda tahu sebetulnya Tuhan itu memanggilku untuk menjadi seorang full timer. Seseorang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Tidak punya pekerjaan sampingan, tidak. Tapi betul-betul full untuk melayani. Ayo, kuatkan hatimu. Karena Tuhan sudah memanggilmu. Jangan izinkan dunia atau orang di sekelilingmu menghilangkan panggilan yang indah itu di dalam hidupmu. Karena itu adalah harta yang berharga juga yang Tuhan berikan. Sehingga kalau Anda menolaknya, percayalah nanti, ya Anda masih bisa masuk surga sih. Tapi nanti di atas sana Anda akan sangat-sangat menyesal. Atau minimal-minimal sebelum Anda kembali ke pangkuan Bapa di detik-detik terakhir itu, Anda akan berkata, aduh kenapa ya? Dulu saya tidak berikan hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan. Kenapa ya? Saya lebih mementingkan kekhawatiran di dalam hati saya. Karena itu mari kita sama-sama kembali. Karena Yesus harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, katakan. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Katakan harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, harta yang paling berharga. Katakan lagi, harta yang paling berharga, harta yang paling berharga. Katakan, hanya Kau Yesus selamanya. Haleluya. Tuhan, biar sekali lagi Kau bawa hati kami untuk semakin mengasihi-Mu, untuk sungguh-sungguh mengenal isi hati-Mu, mendengar suara-Mu ya Bapa. Karena Engkau-lah harta yang paling terbaik, yang paling berharga di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat, pergilah di pagi hari ini, pergilah ke aktivitasmu, tapi dengan hati yang satu ini, bahwa Yesus beserta denganku. Terima kasih ya Tuhan, berkati jemaat-Mu sepanjang hari, mereka akan menjalani hari ini, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan, berkatilah Engkau yang lebih rindu untuk memberkati kami. Tapi Tuhan, satu yang kami minta, biar hati kami semakin mengasihi-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. So, see you di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.